Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Nurhaliza dari kelas 2B Ekonomi Syariah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pasar modal syariah dan modal ventura syariah. Pasar dalam istilah biasanya disebut dengan bursa, exchange, atau market. Modal biasanya disebut dengan efek, securities, dan stok. Pasar modal secara universal berarti suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli yang melakukan transaksi dengan mengharapkan memperoleh modal atau biaya tambahan. Penjual dalam pasar modal merupakan perusahaan untuk menjual efek modal di pasar modal yang disebut emiten, sedangkan pembeli disebut investor. Jadi pasar modal syariah ini merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek berdasarkan prinsip syariah, terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti riba, perjudian, dan spekulasi. Selanjutnya, sejarah pasar modal syariah. Sejarah pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya reksadana syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management pada tanggal 3 Juli 1997. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan PT Dana Reksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli tahun 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestorkan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. Perkembangan pasar modal syariah mencapai tonggak sejarah baru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN pada tanggal 7 Mei 2008. Undang-undang ini diperlukan sebagai landasan hukum untuk menerbitkan surat berharga syariah negara atau suku negara pada tanggal 26 Agustus 2008 untuk pertama kalinya pemerintahan Indonesia menerbitkan SBSN seri IFR 0001 dan IFR 0002. Selanjutnya ada fungsi pasar modal syariah. Menurut Matwali, keberadaan pasar modal syariah secara umum berfungsi yang pertama memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan resikonya. Yang kedua, memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya. Yang keempat, memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada dasar modal konvensional. Yang kelima, memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham. Selanjutnya, karakteristik pasar modal syariah. Yang pertama, semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek. Yang kedua, bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan di mana saham dapat diperjualbelikan melalui pialang. Yang ketiga, semua perusahaan yang mempunyai saham
yang dapat diperjualbelikan di bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan atau account keuntungan dan kerugian serta neraca keuntungan kepada Komite Manajemen Bursa Efek dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan. Yang keempat, Komite Manajemen menerapkan harga saham tertinggi atau HST tiap-tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali. Yang terakhir, saham tidak boleh diperjualbelikan dengan harga lebih tinggi dari HST. Selanjutnya, perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Tercatat di awal abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda mulai memasuki dan membangun perkebunan secara besar-besaran di Indonesia. Sebagai salah satu sumber dana terbesar adalah dari para penabung yang diarahkan secara baik. Para penabung tersebut merupakan orang-orang Belanda dan Eropa yang mempunyai penghasilan yang sangat tinggi jauh dari penghasilan penduduk pribumi. Karena hal tersebut, maka pemerintah kolonial waktu itu mendirikan pasar modal. Setelah mengadakan persiapan, maka akhirnya berdiri secara resmi pasar modal di Indonesia yang terletak di Batavia pada tanggal 14 Desember 1912 dan langsung memulai perdagangan. Selanjutnya, prinsip-prinsip pasar modal syariah. Yang pertama, pembiayaan atau investasi hanya bisa dilakukan pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik, dan bermanfaat. Yang kedua, karena uang merupakan alat bantu pertukaran nilai, di mana pemilik harta akan memperoleh bagi hasil dari kegiatan usaha tersebut, maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan. Yang ketiga, akad yang terjadi antara pemilik harta dengan emiten harus jelas. Yang keempat, baik pemilik harta maupun emiten tidak boleh mengambil resiko yang melebihi kemampuan dan dapat menimbulkan kerugian. Yang terakhir, adanya penekanan pada mekanisme yang wajar dan prinsip kehati-hatian baik pada investor maupun emiten. Selanjutnya, strategi pengembangan pasar modal syariah. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam LK, Departemen Keuangan Republik Indonesia, telah menyusun Master Plan Pasar Modal Indonesia dari tahun 2005 sampai 2009. Terdapat 2 strategi utama pengembangan pasar modal berbasis syariah, yaitu yang pertama, penyusunan kerangka hukum yang dapat memfasilitasi pengembangan pasar modal berbasis syariah dan mendorong pengembangannya. Yang kedua, mendorong pengembangan serta penciptaan produk-produk pasar modal berbasis syariah. Selanjutnya, 2 strategi utama tersebut dijabarkan Bapepam LK dalam implementasi strategi, yaitu yang pertama, mengatur penerapan prinsip syariah. Yang kedua, mengatur standar akuntansi. Yang ketiga, melakukan sosialisasi penerapan prinsip syariah di pasar modal dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman pelaku pasar. Yang keempat, mengembangkan produk pasar modal berbasis syariah yang telah ada. Yang kelima, menciptakan produk pasar modal berbasis syariah yang baru. Dan yang terakhir, melakukan kerjasama pengkajian pengembangan produk pasar modal berbasis syariah antara regulator
DSN MUI, dan pelaku pasar. Selanjutnya ada instrumen pasar modal syariah. Instrumen paling umum diperjualbelikan melalui pasar modal atau bursa efek antara lain. Yang pertama, saham syariah atau stok adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagi modal pada perusahaan terbatas. Semakin besar saham yang dimilikinya, maka semakin besar kekuasaan di perusahaan tersebut. Yang kedua, obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Selanjutnya, waran syariah. Waran berdasarkan prinsip syariah adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang efek yang termasuk dalam daftar efek syariah atau DES untuk memesan saham dari emiten pada harga tertentu untuk jangka waktu 6 bulan atau lebih sejak diterbitkannya tersebut. Kemudian ada mekanisme berinvestasi di pasar modal. Berinvestasi di pasar modal syariah harus dilakukan pada instrumen dari perusahaan yang mendukung, disertai dengan manajemen yang baik dan perencanaan bisnis yang akurat. Para investor harus memiliki orientasi jangka panjang dan tidak terpengaruh oleh pasar yang dapat menyebabkan panic selling atau menjual karena panik yang disebabkan harga saham yang terus melonjak dan anjlok drastis. Para investor melakukan penjualan saham karena mengetahui kinerja perusahaan yang menurun seperti pergantian manajemen yang buruk, produksi yang gagal dikeluarkan, tidak dapat bersaing di pasar, dan lain sebagainya. Selanjutnya, transaksi pada pasar modal. Yang pertama, transaksi di pasar perdana. Bagi investor yang ingin membeli saham di pasar perdana, haruslah menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang bersumber dari kondisi perusahaan yang mengeluarkan efek tersebut melalui prospektus yang memberikan informasi dari catatan keuangan historis sampai proyeksi laba dan dividen yang akan dibayarkan untuk tahun berjalan. Yang kedua, transaksi di pasar sekunder. Mekanisme perdagangan efek di bursa efek hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa efek. Keanggotaan bursa efek dapat diberikan kepada perorangan atau badan hukum. Syarat keanggotaan bursa efek umumnya menyangkut permodalan dan kemampuan sebagai anggota bursa efek. Perdagangan pada bursa efek dilakukan melalui perantara perdagangan efek dan pedagang efek yang merupakan anggota bursa efek. Sekarang masuk ke pengertian modal ventura. Ventura ini istilah ventura berasal dari kata venture yang secara harfiah bisa berarti sesuatu yang mengandung resiko atau dapat pula diartikan sebagai usaha. Modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung resiko. Pembiayaan modal ventura berbeda dengan bank yang memberikan pembiayaan berupa pinjaman atau kredit, karena modal ventura memberikan pembiayaan dengan cara melakukan penyertaan langsung ke dalam perusahaan yang dibiayainya.
Usaha pembiayaan melalui kegiatan investasi atau pelayanan jasa yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pasangan usaha yang wajib memenuhi prinsip keadilan atau adil, keseimbangan atau tawazun, kemaslahatan atau maslahah, dan universalisme atau alamiah. Itu yang dimaksud dengan usaha modal ventura syariah. Sekarang modal ventura dalam perspektif syariah. Dalam perspektif syariah, modal ventura memiliki beberapa ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, akademisi syariah umumnya sepakat bahwa pembiayaan venture capital pada early stage of life dari suatu invest adalah suatu bentuk klasik dari pembiayaan musyarakah atau mudorobah. Yang kedua, dari sudut pandang syariah, penggunaan equity financing dalam bentuk saham atau penyertaan terbatas dengan bagi hasil adalah suatu bentuk dari aplikasi akad mudorobah musyarakainan atau musyarakainan al-mutanakis. Yang ketiga, hubungan erat antara penyedia dana dan pengguna dana, mulai dari penetapan klausula yang menyangkut penggunaan dana sampai ke adding value, monitoring, dan pembagian hasil dari resiko sesuai dengan semangat musyarakah. Selanjutnya, landasan hukum untuk mendirikan modal ventura. Peraturan-peraturan inilah yang menjadi landasan hukum berdiri dan beroperasinya kegiatan modal ventura di Indonesia. Peraturan yang menjadi landasan hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 496 KMK 017 tahun 1995 tanggal 3 Oktober tahun 1995 tentang pendirian dan pembinaan perusahaan modal ventura. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1995 tentang pajak penghasilan bagi perusahaan modal ventura. Dan yang ketiga, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 227 KMK 01 tahun 1994 tanggal 9 Juni tahun 1994 tentang sektor-sektor usaha perusahaan pasangan usaha dari perusahaan modal ventura dan sebagainya. Konsep perusahaan modal ventura syariah. Yang pertama, mekanisme pembiayaan dalam modal ventura dilakukan dalam bentuk penyertaan modal. Yang kedua, metode pengambilan keuntungan dalam modal ventura dilakukan melalui bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh kegiatan usaha yang dibiayainya. Yang ketiga, produk pembiayaan modal ventura dikeluarkan oleh lembaga keuangan bukan bank, yaitu perusahaan pembiayaan modal ventura. Jaminan dalam pembiayaan modal ventura tidak diperlukan karena sifat pembiayaannya lebih condong ke sebuah bentuk investasi. Yang keempat, sumber dana untuk pembiayaan modal ventura bisa berasal dari perusahaan modal ventura sendiri dan juga berasal dari pihak lain. Yang kelima, upaya penyelesaian apabila terjadi wan prestasi dalam pembiayaan modal ventura, baik yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura maupun perusahaan pasangan usaha. Upaya penyelesaiannya dapat dilakukan melalui upaya damai, pengadilan negeri, dan lembaga arbitrase. Selanjutnya, kegiatan perusahaan modal ventura syariah. Yang pertama, perusahaan yang berusaha dalam pasar yang sedang tumbuh dan bersifat inovatif serta mempunyai potensi untuk berkembang pada masa yang akan datang. Yang kedua, perusahaan yang ingin melakukan ekspansi perusahaan namun karena beberapa keterbatasannya belum dapat menghimpun dana
atau melakukan pinjaman pada perbankan. Yang ketiga, perusahaan yang ingin melakukan restrukturisasi utang-utangnya dan posisinya sudah sangat mengganggu tingkat kesehatan saham tersebut. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.